ketika nabi-nabi menyampaikan berita dari Tuhan, ketika nabi-nabi menyampaikan seruan-seruan dari Tuhan, ketika nabi-nabi berkhotbah, berpidato, apakah mereka selalu diterima? Tidak. Justru misalnya minggu lalu kalau saudara membaca 52 pasal kitab Yeremia, saudara akan melihat bagaimana nabi Tuhan yang setia, nabi Tuhan yang tidak cari muka, nabi Tuhan yang tidak memandang muka. Justru ketika dia memberitakan firman Tuhan, dia ditentang. Bahkan yang kalau kita membaca kitab Yeremia, bagaimana Nabi Yeremia dengan sangat setia memberitakan firman Tuhan, memberi kecaman-kecaman atas dosa, menuntut pertobatan, menyampaikan ancaman-ancaman Tuhan kalau umat tidak bertobat, maka mereka akan dihajar oleh Tuhan. Bahkan Yerusalem pun akan dihancurkan. Bahkan baik Allah sekalipun Tuhan akan biarkan dirobohkan oleh musuh-musuh Israel. Tapi apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia? Justru Yeremia menghadapi tantangan. Dari pihak siapa? Dari pihak nabi-nabi palsu, dari pihak pemuka-pemuka agama, dari pihak pemimpin-pemimpin politik. Kalau kita membaca kitab Yeremia, ada satu waktu setelah Yeremia selesai berbicara, mereka sangat panas telinga, sangat sakit hati mereka. Lalu mereka berkata, matikan dia. Maka ada persekongkolan untuk membunuh Yeremia. Yeremia mati? Tidak, dia mengalami memang kesulitan. Ada masa akhirnya persepakatan-persepakatan ini. Mereka tangkap Yeremia, pernah dipenjara. Tidak cukup dipenjara tidak diberi makan. Tidak cukup dipenjara dan tidak diberi makan. Pernah satu waktu Yeremia dimasukkan di dalam sumur, taruh di dalam parigi, nggak usah kasih makan, biarkan dia mati di situ. Dia diusahakan untuk dimatikan, dia diusahakan untuk dibunuh. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab berkata, Tuhan selalu menjaga Yeremia. Sini kita mengerti, kalau perjuanganmu benar, walau engkau sendiri, kalau perjuanganmu bersandar kepada Tuhan, kalau perjuanganmu sejati, sekalipun engkau menghadapi kesulitan-kesulitan, Tuhan akan menjaga perjuanganmu. Amin. Maka jangan takut berjuang sendiri dalam kebenaran. Engkau kalau berjuang dalam kebenaran tidak perlu harus mendapat dukungan banyak orang, asal bersandar kepada Tuhan. Orang yang berjuang dalam kesendirian, menegakkan keadilan, kebenaran, bersandar kepada Tuhan, dia tidak sungguh-sungguh sendiri. Tuhan memelihara perjuangannya. Sebaliknya nabi-nabi palsu dimusnahkan oleh Tuhan, dibunuh oleh Tuhan. Satu waktu Elia menghadapi 400 nabi palsu. Siapa yang dibela Tuhan? Siapa yang dipermuliakan oleh Tuhan? Nabi Elia. Diizinkan Tuhan membunuh 400 nabi palsu. Tuhan memelihara perjuangan orang-orang benar. Sekalipun waktu menghadapi perjuangan itu ada tantangan, ada kesulitan, ada pergumulan, maka kalau engkau berjuang dengan benar, jangan takut dibenci, jangan takut dimusuhi, jangan takut mati sekalipun. Karena sekalipun mungkin engkau mati dalam perjuangan kebenaranmu, Tuhan akan memelihara perjuanganmu. Amin. Maka mari kita menjadi orang Kristen yang tidak bermain-main, menjadi orang Kristen yang sejati, menjadi orang Kristen yang mau tunduk taat dan bersandar kepada Tuhan Allah yang berkuasa penuh atas kehidupan dan kematian kita. Akhirnya Nabi Yeremia, semua yang dia ucapkan terbukti. Ancaman-ancaman yang pernah disampaikan oleh Yeremia terbukti. Ratusan tahun kemudian, Yeremia hanya menyampaikan buat kira-kira 40 tahun. Tapi sesudah itu hampir 100 tahun, terbukti semua yang pernah dikatakan Yeremia 100 tahun kemudian terbukti. Maka itu saudara-saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang secara teliti membaca Alkitab, bersungguh-sungguh memahami firman Tuhan.